Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Saladitya Kuncoro dari kelas 12 TKJ 1 absen 33. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IP tables pada Linux Debian 10 yang dimana nantinya klien bisa mengakses internet dan klien 1 akan dibatasi aksesnya, yang dimana dia tidak bisa mengakses FTP dan telnet, di mana Debian 10 ini akan menggunakan dua adapter, yang dimana adapter pertama menggunakan IP 10.252.105.2 dan netmasknya 255.255.255.0, dan gateway-nya ini IP dari internet yaitu 10.252.105.1 dan netmasknya sama yaitu 255.255.255.0. Dan untuk yang adapter 2 dia akan menggunakan IP 192.168.1 dan netmasknya 255.255.255.0 yang terhubung dengan klien 1 dan klien 2, yang dimana klien 1 ini Windows 7 yang menggunakan IP 192.168.1.2 dan netmasknya sama yaitu 255.255.255.0 dan gateway-nya menggunakan IP dari Debian 10, yaitu IP dari klien 2 menggunakan IP 192.168.1.3, netmasknya 255.255.255.0 dan gateway-nya yaitu 192.168.1.1, yang dimana IP dari Debian 10. Setelah itu kita pastikan kita sudah terhubung dengan internet. Setelah itu kita masuk, klik kanan pada icon WiFi, klik yang Open and Internet Setting, pergi ke Change Adapter Option, klik kanan pada Port WiFi, pilih yang Properties, masuk ke Sharing, pastikan kalian menceklis keduanya, dan klik Setting, dan kalian checklist semuanya. Setelah itu OK, pilih yang di sini saya menggunakan yang virtual purpose only network 2. Bila kalian menggunakan 1 maka pilih yang 1. Setelah itu kita OK. Setelah itu kita pergi ke port yang virtual purpose only network 2, klik kanan Properties, pilih yang Internet Protocol version 4, klik Properties. Ini saya sudah ubahnya, biasanya setelah diseret IP-nya adalah 192.168.137.1, maka kalian bisa ubah langsung jadi IP 10.202.105.1, dan netmasknya kalian hanya klik langsung akan muncul subnet mask yaitu 255.255.255.0. Yaitu OK, close, dan pastikan kalian sudah merunning Debian 10 klien 1 atau Windows 7, klien 2 atau Windows 7. Sini masuk ke Debian 10. Di sini untuk Debian 10 adapter 1 menggunakan host only adapter, yang dimana adapter 1 ini berfungsi untuk menghubung antara Debian 10 dengan internet. Menggunakan yang kedua karena kita tadi syarat yang kedua, dan permission modenya allow all, yaitu adapter 2. Bila belum aktif kalian checklist di enable network adapter. Di sini saya pilih yang internet network, namanya internet, dan permission modenya allow all, di mana adapter 2 ini berfungsi untuk menghubungkan dengan klien. Yaitu untuk klien juga sama seperti adapter 2 dari Debian 10, menggunakan network internal network, namanya internet, dan permission modenya allow all. Klien 2 juga sama, networknya internal network dan permission modenya allow all. Setelah itu pergi ke Debian 10, login sebagai root. Setelah itu masukkan password. Setelah itu kita konfigurasi IP-nya, kita akan menambahkan IP di nano/etc/network, kalian tuliskan net, kalian tab, akan work-nya akan muncul, itu juga yang interface ini. Kalian kalian tab akan muncul interface-nya.
Ya, fungsi tab ini agar kita tidak salah saat mengetikkan perintah, yaitu kita enter. Biasanya yang aktif adalah ini EPOS 3 yang DHCP, kita ubah menjadi statik, kita buat baru menjadi statik. Kalian tambahkan paket saja agar perintah yang DHCP ini berubah menjadi komen. Setelah itu saya tambahkan EPOS 3 yang statik. Setelah itu saya masukkan IP-nya yaitu 10.252.152.105.2, netmasknya 255.255.255.0, gateway-nya dari IP di virtual host person virtual 2 yang di laptop, dan gateway, dan saya buat EPOS 8 yang dimana EPOS 8 ini adapter 2 masih sama statik, dan IP-nya seperti yang di topologi yaitu 192.168.1.1 dan netmasknya 255.255.255.0. Setelah itu kalian ctrl klik Y, enter. Setelah itu kita restart dengan perintah etc init d networking restart. Kalian tap saja, akan lebih cepat, yaitu akan bila konfigurasi benar akan muncul OK. Setelah itu kita mengaktifkan yang namanya IP forwarding yang akan berfungsi sebagai meneruskan paket internet ini masuk ke router dan nanti akan disalurkan lagi ke EPOS 8 atau adapter 2, yaitu kita masukkan nano spasi //cs/csgtl.conf, enter. Kalian cari yang namanya net .ip version 4 .ip underscore forwarding sama dengan 1. Awalnya dia ada pakarnya seperti ini, kalian hilangkan saja pakarnya, aktif. Setelah itu ctrl Y dan enter. Kita akan melihat apakah konfigurasinya berhasil menggunakan perintah isgtl min p. Akan muncul net ip version 4.ip /forwarding sama dengan 1. Setelah itu kita tambahkan name server. Jangan tambahkan name server, kita tambahkan IP tables yang difungsikan akan membuat klien bisa mengakses internet. IP tables min t nat min a, ini a besar, yaitu post routing besar semua, kalian tulis post saja langsung t routingnya akan muncul, yaitu min s kecil, masukkan IP network yaitu IP dimana adapter 2 klien 1 klien 2 bisa mengaksesnya, yaitu IP 192.168.1.0, netmasknya 24. Setelah itu min j, yaitu masquerade, kalian tuliskan masquerade yaitu besar semua, kalian enter. Untuk melihat konfigurasinya, kalian masukkan perintah IP tables min t nat min l besar, yaitu enter, akan muncul. Ini sebelumnya saya sudah konfigurasi, jadi sudah ada. Kalau kalian ingin menghapus salah satu, kalian panah ke atas lagi, ini DA kalian jadikan D besar sebagai delete. Kita lihat, hilang semuanya. Kita tambahkan lagi saja. Ini muncul. Nah, sudah ada. Setelah itu kita tambahkan name server menggunakan nano /etc/resolve. Kalian tab akan muncul resolve.co. Bentar. Di sini saya sudah menambahkan name server pertama IP dari person yang di laptop. Setelah itu name server kedua ini IP dari Google. Setelah itu name server yang ketiga ini IP alternatif dari Google. Setelah itu kalian ctrl Y dan enter.
Setelah itu kita cek apakah sudah terhubung dengan internet atau belum. Si Debian 10 kita ping ke IP Google. Bila TTL maka si Debian 10 ini sudah terakses internet. Setelah itu kita tambahkan yang namanya repository yang berada di server apt/apt shortlist. Nah, awalnya yang dep kartolo ini tidak ada, ini saya tambahkan, yang dimana dep http//kartolo ini merupakan repository dari data utama Surabaya, yang dimana kita bisa menginstal aplikasi dari Debian 10 menggunakan internet. Kalau biasanya kita menggunakan DVD, maka kita bisa menginstal aplikasi dari Debian 10 menggunakan internet. Awalnya yang aktif ada dep cd-rom dan dep addp dan dep/src. Kita tutup saja menggunakan pakat supaya dianggap komen, dan yang aktif hanya yang kartolo. Kalau kartolo tidak bisa, kalian gunakan yang lain. Kalian searching di internet, search Debian 10, kalian pilih di sini terdapat kambing UI, kebu GLSM, data utama Surabaya, dan mirror UNC. Setelah itu kalian ctrl Y dan enter. Setelah itu kita update supaya shortlistnya membaca yang kartolo, bukan lagi yang cd-rom. Update, enter. Itu kita install yang namanya web server. Kalau di Debian 10 ini Apache 2, yaitu kita install yang FTP, yaitu Pro FTP-D. Setelah itu install telnet, oke, enter. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, maka akan munculnya seperti ini saja. Kalau kalian belum menginstal, nanti akan ada pertanyaan ya atau tidak. Kalian klik Y dan enter. Itu kalian tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah itu kita pergi ke klien. Masuk ke klien 1, klik ada ikon di sini, klik Open Network and Sharing Center, pilih Change Adapter Setting, klik kanan pada local area connection, pilih yang Properties, pilih yang versi 4, pilih versi 4, klik Properties. Awalnya automatical, kita ubah jadi yang use the following IP address. Kita masukkan IP-nya sini 2 seperti yang di topologi. Jangan lupa gateway-nya IP dari Debian 10, yaitu DNS-nya kalian juga pindah yang use the following DNS server address. Kalian masukkan IP Google dan IP alternatifnya, kalian OK. Terus setelah itu kita pindah ke klien 2, sama caranya, klik kanan pada ikon PC, pilih yang Open Network and Sharing Center, pilih yang Change Adapter Setting, klik kanan Properties, pilih IP version 4, klik Properties, masukkan IP-nya, pertama hasilnya ubah menjadi use the following IP address, masukkan IP, masukkan subnet mask, masukkan gateway, pilih lagi use the following DNS server address, masukkan DNS Google dan DNS alternatifnya, yaitu OK. Terus itu pindah ke klien satu lagi, setelah itu cari yang namanya CMD. Setelah itu kita ping ke Debian 10, yaitu 192.168.1.1 TTL. Yaitu kita ping Google untuk mengetes koneksi internetnya, apakah si klien satu ini sudah terakses internet atau belum. TTL, itu pindah ke klien 2, cari CMD lagi, kita ping ke arah Debian dulu. TTL, yaitu kita ping Google untuk mengetes apakah klien 2 sudah terakses internet atau belum. Yaitu pergi ke Debian, kita coba ping ke arah
klien 1 terlebih dahulu, 2.1.2 TTR. Untuk menghentikannya CTRC, kita panah ke atas, kita ganti 3, kita CTRC. Bila kalian tidak bisa ping ke arah klien, maka klien di situ verbalnya masih aktif, yang dimana kalian perlu mengaktifkannya terlebih dahulu agar kalian bisa ngoping ke arah klien. Kalian klik yang System and Sharing Center, klik Windows Firewall, itu kalian pergi yang turn Windows Firewall on or off, kalian off kan, yang awalnya on kalian off kan semuanya, itu oke. Maka firewallnya mati, maka proses pingnya akan berhasil. Setelah itu kita coba FTP-nya menggunakan perintah FTP titik 2 garis miring 2 kali 192.168.1 titik yang dimana IP dari Debian 10. Kita enter, masuk sebagai user atau user yang di Debian 10, dan berhasil. Kita coba bikin folder 1, yaitu kita coba yang di klien 2, sama masuk FTP ini, FTP titik 2 garis miring 2 kali, masukkan IP dari Debian 10, enter. Di sini masukkan lagi dan muncul 1. Kita coba bikin lagi tuh yang klien 2. Setelah itu kita coba telnet, tapi terlebih dahulu kalian pastikan aktifkan telnetnya yang berada di program. Kalian masuk ke control panel terlebih dahulu, control panel, pilih yang program M Vectures, pilih yang tone Windows Vectures on or off. Kalian cari yang telnet client dan server, ini client dan server kalian centang, awalnya belum ada centangnya seperti ini, kalian centang, atau kalian oke, maka nanti akan proses, kalian tunggu hingga selesai. Itu juga dengan klien 2. Di sini masuk program lagi, program Vector, so yang on or off kalian aktifkan. Setelah itu kita coba telnet 192.168.1.1. Masuk berhasil. Kita coba apakah berhasil masuk. Berhasil. Begitu juga dengan klien 2, kita masuk CMD, melakukan perintah telnet IP dari Debian 10 192.168.1.1, enter, masuk Shahrizal. Setelah itu kita blokir klien, kita coba web servernya terlebih dahulu di browser. Caranya gampang, kalian masukkan IP dari Debian 10, enter. Kalau belum dikonfigurasi maka bentuk defaultnya seperti ini, aku munculkan Apache 2 Debian default page. Kita coba yang di klien 2 juga, default page. Setelah itu kita blokir agar klien 1 tidak bisa mengakses FTP dan telnet. Kita masukkan perintahnya IP tables min A besar input yaitu min S, masukkan IP dari klien 1. Di sini tidak perlu netmasknya juga, tidak apa-apa, min D 0/0 min P TCP min J drop. Salah, ini min 2 kali di port, masukkan port dari FTP itu, kalau kalian tidak tahu masukkan FTP min J mask drop. Ini besar semua dropnya.
Setelah itu kita panahkan ke atas, kita ubah saja yang FTP ini menjadi telnet. Enter. Untuk melihat konfigurasinya di IP tables min L besar. Nah, di situ TCP dia di drop supaya tidak bisa mengakses FTP dan telnet. Kita masuk lagi ke line 1, kita X terlebih dahulu, kita X-kan. Nah, di sini kita coba keluar terlebih dahulu, kita coba yang FTP terlebih dahulu. FTP titik 2 garis miring 2 kali IP dari Debian 10, lalu enter, buka berhasil. Oh, masih bisa mengakses. Kita coba FTP. Oh, masih bisa, berarti kita perlu merestartnya terlebih dahulu. Disable enable. Kita coba lagi. Nah, seharusnya dia tidak bisa mengakses FTP. Oh, masih bisa. Ya, ternyata di sini saya salah melakukan proses dropnya, bukan ke IP dari Debian 10 ke klien 1, melainkan memblokir si Debiannya. Kita hapus saja menggunakan perintah IP tables min F. Lalu kita masukkan lagi, kita ubah IP-nya menjadi 2. Yang internet ini kita ubah menjadi FTP, lalu enter. Kita lihat IP tables min L. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, kita coba lagi FTP. Nah, prosesnya lumayan lama. Kita langsung saja menunggu apakah berhasil atau tidak. CMD, kita telnet nah, connecting yang dimana ini seharusnya tidak mungkin karena prosesnya cepat, karena kita membatasinya, kita drop, maka dia tidak bisa mengakses telnet, dan jadinya dia seperti proses loadingnya lama, padahal dia si klien 1 ini tidak lagi bisa mengakses FTP dan telnet. FTP error dan telnetnya pilot. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.